pusing banget. Terkena yang namanya friendzone ya. Jadi friendzone bisa kita bilang PDKT-nya kelamaan tapi nggak jadi-jadi ya, nggak nembak-nembak. Aduh, bingung banget sih. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Mari kita bongkar dulu sebabnya. Kalau dari gue pribadi, dulu pernah sih masuk ke friendzone. Jadi gue nya nggak nembak-nembak gitu ya ke ceweknya gitu. Nah, akhirnya ceweknya bingung dan ceweknya ini mengeluarkan statement, lu cepetan jadian sama gue, kalau nggak gue ada yang mau nih, kayak gitu-gitu ya. Dan pada akhirnya gue aja ngelepasin karena gue ada ketakutan untuk kalau jadian takutnya nggak bisa bayarin makan, duit masih kurang, dan gimana nih untuk bayar kursus ini tuh dan sebagainya gitu ya. Jadi itu ketakutan gue dulu. The point is, apa hal nih yang bisa bikin si cowok ini berani untuk bisa lepas dari friendzone alias keluar dari zona nyaman? Mungkin kita bilangnya friendzone kan sebuah zona nyaman, tapi kalau dari zona nyaman berarti jadinya couple zone mungkin ya. Oke, couple zone, zona pacaran gitu, dating zone ya. Dan yang bisa membuat itu keluar adalah dia bisa melepaskan kekhawatirannya. Apa yang disebut dengan kekhawatiran adalah sebuah ketidakpastian untuk mengatasi masalah di masa depan. Dia nggak tahu ada masalah apa, dia nggak tahu gimana ngatasinnya, dan akhirnya dia takut untuk melangkah. Tapi kalau dia tahu masalahnya apa, ngatasinnya gimana, dia cenderung untuk lebih berani mengambil keputusan tersebut. Nah, ada bagusnya ketika si cewek ini daripada mengancam ya, mungkin tadi kan pengalaman gue pribadi ya, mengancam untuk gue mau diambil orang lain nih, lu nggak jelas banget sih, malah dihina-hina gitu ya, maka cowoknya makin galau, makin nggak pasti, dan mungkin kecenderungannya akan masuk ke zona yang lebih aman lagi daripada zona yang lebih berani. Oke, banyak cowok yang berani sih, tapi kalau di gue pribadi, gue memilih yang zonanya lebih aman gitu ya. Kan ini konteksnya lagi friendzone kan gitu. Jadi kita bisa melihat masa depannya gimana, dan ketika memiliki kesamaan sama pasangan. Yes, betul. Misal pola pikir yang sama, terus terasa vibes-nya sama, terus topik yang dibangunnya sama-sama saling interest gitu ya. Jadi saling berkomunikasi, saling ngobrol, dan intensitasnya bagus untuk ngobrol. Kalau kecocokan ini makin match, makin banyak, maka meskipun orangnya khawatir, tapi dia memiliki keberanian untuk melangkah. Dan di part situ, gue tidak menemukan hal tersebut. Ini mungkin bisa jadi contoh untuk kalian semua yang nonton ya, bagaimana mengatasi friendzone. Ketika kita tahu sebabnya, at least kita tahu solusinya harus seperti apa. Itu dia untuk sharing kali ini. Thank you guys. Komen di bawah, jangan lupa untuk follow Ngomongin Cinta.